Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini PR kita hari ini. Jadilah jiwa yang mencintai. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita mulai dari sahabat dan guru beliau, ya, Syekh Samsuddin At-Tabrisi. Masih berhubungan dengan persahabatan. Saya bilang tadi ini saya ambil dari kitab Qawaidul Al-Arba'un. Jadi 40 kaidah cinta. Harusnya 40, tapi ya saya ambil 7 saja. Tadi Maulana Rumi juga 7, Syekh Samsuddin At-Tabrisi juga 7. Angka 7 kan ada rahasianya sendiri. Baik, yang pertama dari Syekh Samsuddin At-Tabrisi, kesepian dan kesendirian adalah dua hal yang berbeda. Saat engkau kesepian, jiwamu mudah terperangkap dalam kesesatan. Sementara engkau mengira dirimu sedang berjalan di jalan yang lurus. Sementara merasa sendiri lebih baik untukmu, karena hal itu bermakna engkau tidak sendiri. Tetapi adalah lebih baik jika engkau menemukan seseorang, karena orang lain adalah cermin bagimu. Ingatlah bahwa engkau tidak bisa melihat dirimu kecuali dalam hati orang lain, dan melihat kehadiran Tuhan dalam dirimu. Jadi yang pertama ini menarik, ya, bedanya kesepian dan kesendirian. Kalau kesepian ini kondisi jiwa yang konotasinya agak negatif. Orang bisa di tengah-tengah ngaji yang rame ini, tapi dia kesepian. Itu biasanya hubungannya dengan kondisi jiwa yang dia inginkan tidak ada. Terus dia merasa sepi. Ini orang satu masjid kok yang dibahas cinta-cinta saja, tidak ngerti bahwa aku sedang patah hati ini misalnya. So, itu kan di tengah orang yang kecewa, dia merasa kesepian. Nah, kesepian yang semacam ini, kalau saya Samsud Tabris, ya, jiwa kita mudah terperangkap dalam kesesatan. Karena kita merasa tidak punya teman. Akhirnya kan kita, yang lain jelek semua, tidak ngerti aku, terus kita jalan sendiri. Kita merasa lurus, padahal jangan-jangan kita sudah melenceng. Ini untuk para sahabat, kalian harus jadi temanmu ini kesepian atau kesendirian. Kalau kesendirian konotasinya lebih positif. Kesendirian itu yang orang memang sengaja menjauh untuk kepentingan tertentu. Saya ingin sendiri dulu, ya, itu kesendirian. Saya ingin uzlah dulu, ingin membersihkan diri dulu biar tidak banyak terpengaruh, itu kesendirian. Banyak nasihat-nasihat yang menyuruh kita, yuk ambil waktu untuk sendiri sebentar, biar tidak terlalu terpengaruh. Nah, ini kesendirian. Agak beda dengan kesepian. Jadi kalau ada teman, ada sahabat kok ingin sendiri, coba kamu cek dia memang ingin kesendirian atau sedang kesepian. Ini dua hal yang berbeda. Oke, ya, kita lanjutkan. Nah, jadi yang pertama ini, tapi baik kesepian maupun kesendirian lebih bagus lagi kalau kita ada teman. Karena teman itu cermin. Secakup apapun kita, kalau tidak ada cermin, ya kita tidak tahu. Seganteng apapun kita, kalau tidak ada cermin, ya kita tidak tahu.
Nah, fungsi kalau fisik kan memang cermin kaca, tapi kalau kondisi diri kita, jiwa kita, batin kita, ini kita perlu sahabat. Sahabat kita yang tahu, kamu sudah berlebihan loh, kamu itu sudah lepas kontrol loh, kamu kok pemarah gitu ya. Itu kan sahabat kita yang tahu. Kita sendiri mungkin sulit membaca diri kita secara objektif, tapi teman kita bisa. Dia seperti cermin kita. Jadi ingatlah, engkau tidak bisa melihat dirimu kecuali dalam hati orang lain. Jadi teman kita lebih ngerti tentang diri kita. Pak, saya kan bisa melihat diri kita, diriku sendiri ke dalam. Yo, kalau ke dalam diri biasanya dalam dunia tasawuf, yo nanti kita ketemu Tuhan di sana. Rumusnya beda. Tapi untuk mengetahui level kita, tataran kita, kita perlu teman, kita perlu sahabat. Kita tidak bisa ngaku, Pak, saya itu murid yang paling pinter loh, Pak. Saya itu mahasiswa yang paling jago loh, Pak. Katanya siapa? Kata saya sendiri, Pak. Dengan orang tidak percaya kalau gitu kan. Tapi kalau yang bicara temannya, sahabatnya, sahabat saya itu sabar orangnya, itu kita percaya, karena berarti dia ngalami berdua. Kalau kita sendiri yang ngomong, saya itu sabar loh, Pak, bener saya sabar, kalau Bapak tidak percaya marah ini saya. Itu kita sendiri tidak sadar kalau kita pemarah. Yang tahu sahabat kita. Nah, jadi ini penting. Makanya nanti teman-teman yang mau nikah, kadang nggak harus tanya langsung ke calonnya, coba tanya ke sahabat-sahabatnya. Biasanya lebih objektif, mereka lebih tahu. Oh, kalau temanku yang ini anaknya begini, begitu. Kalau langsung ke orangnya, yo kayak tadi, sering pencitraan. Jadi agak penting kita tahu sahabat kita. Jadi orang itu bisa kesepian, bisa kesendirian, tapi lebih bagus ada teman. Akan lebih kondusif hidupnya. Jangan sendirian, karena kita ini terbatas. Kita jadi kuat itu karena saling mendukung bersama yang lain. Yang kedua adalah mudah bagi kita untuk mencintai Tuhan yang maha sempurna, suci, dan terbebas dari kekurangan. Yang paling sulit adalah mencintai manusia dengan segala ketidaksempurnaan dan kekurangannya. Ingatlah, seseorang hanya akan mampu memahami apa yang bisa ia cintai. Tak ada kebijaksanaan tanpa cinta. Selama kita tidak belajar untuk mencintai makhluk Tuhan, kita tidak akan dapat benar-benar mencintai siapapun dan mengenal Tuhan. Nah, ini wasiat selanjutnya. Mencintai sesama, mencintai manusia, bersahabat dengan sesama, itu hebat. Karena sebenarnya sulit. Kenapa? Orang itu serba tidak sempurna, serba kekurangan. Kan banyak orang itu, Pak, saya nyari sahabat orang baik-baik. Sulit loh kita nyari orang baik-baik itu. Selalu orang itu ada kurangnya, ada jeleknya. Tidak mungkin kita ketemu orang yang sempurna. Loh, kita bisa mencintai yang tidak sempurna, itu hebat. Mencintai Tuhan, mencintai Allah itu lebih mudah jalannya. Kenapa? Allah maha kuasa, maha indah, maha sempurna, mudah. Tapi mencintai manusia dengan banyak kekurangannya itu sulit. Ya boleh dicek lah, kalau teman-teman memperhatikan sahabat kita masing-masing, itu kan selalu saja ada jeleknya. Tapi kita bertahan tetap mencintai dia, itu luar biasa. Nah, berarti persahabatan itu memang sesuatu yang utama. Dan cinta kita pada sahabat inilah nanti yang jadi sumber kebijaksanaan. Yang bisa bijaksana itu orang yang ada di tataran cinta. Makanya filsafat itu filosofia, cinta pada kebijaksanaan. Karena ini level yang hanya bisa dicapai oleh para pecinta. Hanya yang mencintai, yang mau peduli. Sebenarnya kenyataannya begini sih, tapi
tapi tidak usah aku sampaikan dulu lah, nunggu hatinya tenang. Lu bisa begini nih orang-orang yang mencintai. Kalau kita tidak peduli, tidak mencintai Allah, biar segera bebas tugas, tak kasih tahu sekarang aja, meskipun dia nanti jadinya kecewa atau jadinya marah-marah. Nah ini levelnya mungkin kebenaran, tapi belum nyampe pada kebijaksanaan. Hanya orang-orang mencintai yang bisa bijaksana. Kadang-kadang mungkin kita punya sahabat yang apalah, cerewetnya luar biasa, kalau ngomong tidak bisa berhenti misalnya. Tapi karena kita cinta padanya, kita peduli padanya, kita bisa menampung sebanyak apapun kata-katanya. Dan kita bijaksana untuk tidak begitu saja marah-marah padanya, begitu saja meninggalkannya. Jadi hanya orang yang bijaksana, hanya orang yang mencintai yang bisa bijaksana. Nah, jadi rumusnya tadi ya, mencintai orang lain itu hebat. Kalau kita bisa mencintai, itu alamat kita bisa bijaksana. Rumus selanjutnya, kalau kita bisa mencintai makhluk, berarti akan mudah jalan kita untuk mencintai Tuhan. Omong kosong orang bilang saya cinta Allah saja, tapi tidak cinta pada makhluknya. Justru jembatan untuk kita mencintai Allah itu mencintai makhluknya. Bukti bahwa kita mencintai seseorang itu kan mencintai hal-hal yang berhubungan dengan orang ini. Nah, pada Allah juga begitu. Nah, ini wasiat dari Syekh Samsuddin At-Tabrisi. Mari kita mengembangkan cinta pada sesama, pada makhluk, karena cinta itu nanti akan jadi sumber kebahagiaan dan kebijaksanaan, dan pada akhirnya akan membawa kita pada cinta kepada Allah. Tidak mungkin orang yang merugikan orang lain, benci orang lain, perilakunya bijaksana, dan dia juga sulit untuk dekat pada Allah, karena orang lain itu adalah makhluknya Allah juga. Baik, yang ketiga, kotoran yang sesungguhnya ada di dalam diri. Ada kotoran yang tampak dan mudah dibersihkan, tetapi ada satu jenis kotoran yang sulit dibersihkan dengan air bening. Itulah kebencian dan fanatisme buta yang melekat dalam jiwa. Kita bisa membersihkan tubuh kita dengan menjalani hidup sederhana dan puasa, tetapi hanya cinta yang bisa membersihkan hati kita. Jadi ada kotoran jasmani, ada kotoran rohani. Kotoran jasmani itu mudah kita bersihkan, ya antara lain hidup sederhana, puasa itu kan membersihkan fisik kita. Tapi kalau kotoran rohani, ini jalan untuk membersihkannya hanya cinta. Kotoran rohani, kata Syekh Samsuddin At-Tabrisi, ada dua. Yang pertama kebencian, yang kedua fanatisme. Fanatisme ini jenis menduakan Allah dengan yang lain. Jadi keterikatan pada yang selain Allah, itu namanya fanatisme. Ini mengotori jiwa kita. Kebencian mengotori jiwa kita, fanatisme mengotori jiwa kita. Obatnya apa? Cinta. Jadi semoga teman-teman bolak-balik mendengarkan kata-kata cinta ini tidak malah bosan ya. Saya khawatirnya cinta lagi, bosan Pak. Tidak apa-apa, ini harus diulang-ulang. Sampean bosan juga tidak apa-apa. Paling tidak nanti masuk ke bawah sadarnya bahwa kita memerlukan banyak cinta untuk hidup ini. Adanya makhluk dan alam semesta ini ya juga buah dari cintanya Allah. Maka yuk, kalau masih ada kebencian,
masih ada fanatisme, kita suka dengan sesuatu tidak masalah, kita memerlukan sesuatu tidak masalah, tapi semoga tidak jatuhnya fanatisme. Kita tidak cocok dengan sesuatu tidak masalah, kita tidak setuju dengan sesuatu juga tidak masalah, manusiawi, tapi semoga tidak sampai titik kebencian. Kalau sudah benci dan fanatik, itu jiwa kita kotor. Kalau dia kotor, sulit melihat kebenaran. Kalau kita sudah benci pada sesuatu atau seseorang, itu kan kebaikan atau kebenaran dari yang kita benci ini kan sudah tidak kelihatan lagi. Maka yuk, obatnya hanya cinta. Mari kita banyak mencintai. Lanjut. Yang keempat, Syekh Syamsuddin At-Tabrizi menasehati kita, jika seseorang ingin mengubah cara orang lain memperlakukan dirinya, maka lebih dulu dia harus mengubah cara dia memperlakukan dirinya. Bila dia tidak belajar untuk menyayangi diri sendiri setulus dan sepenuh hati, dia tidak mungkin dicintai. Bila dia telah mencapai tahap ini, berterima kasihlah atas segala duri yang telah ditancapkan orang lain pada dirinya. Itu pertanda dia akan segera dihujani dengan bunga mawar. Bagaimana mungkin seseorang bisa menyalahkan orang lain hanya karena mereka tidak menghormatinya, sedangkan dia sendiri tidak patut dihormati. Ini mirip dengan kemarin-kemarin, bahwa bersahabat dan mencintai sesama itu dasar awalnya adalah mencintai diri sendiri. Self-love. Orang yang tidak mencintai dirinya, tidak menghargai dirinya, tidak menghormati dirinya, jangan berharap dihormati, dihargai orang lain. Kalau kita sudah kejam sama diri kita sendiri, orang lain akan melihat, oh berarti aku harus memperlakukan dirinya seperti itu. Kalau kita sukanya ngerokok, kan nanti orang akan menyuguhi kita rokok. Kalau kita sukanya kopi, orang akan menyuguh kita kopi. Jadi orang bersikap sebagaimana kita menyikapi diri kita sendiri. Maka kalau kita ingin orang itu jangan begitu, kalau pas ada saya kok terus disuguhi kopi sama rokok, sekali-sekali disuguhi susu apa-apa. Nah, orang bisa nyuguhi kita susu ketika mereka tahu, oh orang ini kebiasaannya tiap hari minum susu. Berarti apa? Yo, ayo ubah kebiasaanmu. Kalau ada orang tidak menghormatimu, coba kamu introspeksi, jangan-jangan memang selama ini aku tidak menghormati diriku. Sehingga orang terus menganggap, oh berarti seperti itu cara memperlakukan diri kita. Nah, berteman, bersahabat juga begitu. Wah, ini sahabatku ini loh, ngomong kok nyelekit banget ya di depanku. Kemungkinan mungkin perilaku kita memang mengundang dia untuk nyelekit. Jadi kok mudah sekali ya maki-maki aku, atau memang kelakuan kita memang makiable. Apa makiable itu? Ya, memang kita layak dipisui. Jadi karena kelakuan kita layak dipisui, ya akhirnya kita dipisui. Kalau ingin tidak dimaki-maki sama orang lain, ayo kita melakukan sesuatu yang tidak layak, tidak pantas. Kalau orang kayak gini dimaki-maki, karena sebelumnya kelakuan kita memang gambarannya seperti itu. Jadi rumus persahabatannya ya dimulai dari cara kita memperlakukan diri kita. Nah, Pak, tapi saya sudah baik loh Pak memperlakukan diri kita dengan bagus. Kok ada orang yang memperlakukan diri kita dengan buruk tetap begitu? Tenang saja, bersyukurlah, disitulah latihannya.
Dia menancapkan duri, tapi di balik duri yang menancap itu pasti mawarnya ikut. Jadi di situ kita akan dapat banyak pelajaran. Disitulah dimulainya peningkatan kualitas diri kita. Alhamdulillah ada teman yang gampang maki-maki, mudah misuh-misuh. Sekarang mentalku kuat, tangguh, tidak mudah baper misalnya. Kualitas diri kita meningkat. Meskipun sebelumnya mungkin sakit hati kita, tapi sekarang tambah tangguh. Jadi di balik duri yang menancap, mawarnya ikut. Jadi rumus pertama berarti kita menghargai diri kita, memperlakukan diri kita secara baik, mencintai diri kita. Insya Allah orang lain melakukan hal yang setara pada kita. Kalau tidak, disitulah saatnya kita akan naik kelas. Kualitas diri kita meningkat dari ujian yang diberikan oleh sahabat kita tadi. Dari duri yang menancap, bunganya ikut mekar. Yang kelima, kita semua diciptakan menurut citranya. Dan pada saat yang sama, masing-masing kita diciptakan berbeda dan unik. Tidak ada orang yang sama, tidak ada dua hati yang sama. Jika Tuhan ingin semua orang sama, maka Dia sudah akan menciptakannya demikian. Oleh karena itu, tidak menghargai perbedaan dan memaksakan pandanganmu terhadap orang lain sama saja dengan tidak menghargai keputusan Tuhan. Jadi ini hubungannya dengan kebencian tadi. Kalau kita tidak mampu mengedepankan cinta, mampunya benci membenci, kalau dipikir mendalam, hakikatnya kita sedang tidak meridhoi ketetapannya Allah. Kita tidak rela dengan keputusannya Tuhan. Jadi wong kita itu hakikatnya semua ciptaan Tuhan. Lah kok beda-beda, berarti Tuhan menginginkannya demikian. Kuasanya Allah, tidak ada orang itu yang sama persis apa-apanya. Bahkan yang kembar sekalipun ada bedanya. Nah, itu kuasanya Allah. Nah, sementara orang yang membenci itu ingin agar yang dibenci itu mbok jangan begitu, mbok seperti aku saja, ingin semua orang sama. Dia tidak sadar bahwa loh, keputusannya Allah begitu, memang ada beda-beda. Maka dalam persahabatan itu bukan membangun persamaan, tapi membangun kebersamaan. Beda-beda tidak apa-apa. Dengan beda-beda itu kita saling mendukung, saling menguatkan. Jadi ini rumus persahabatan selanjutnya. Baik, kita lanjutkan. Yang keenam, dunia ini bagai gunung salju yang suaranya memantulkan gema. Apapun yang engkau ucapkan, baik atau buruk, akan kembali kepadamu. Oleh karena itu, bila ada seseorang berpikiran buruk tentangmu, maka jika engkau mengatakan suatu keburukan tentang orang tersebut, itu hanya akan memperbesar masalah dan engkau akan terperangkap dalam lingkaran energi keburukan. Dengan demikian adalah sangat baik. Kalau ini ijazah dari Syekh Samsuddin At-Tabrisi. Kalau ada orang berbuat buruk pada kita selama 40 hari 40 malam, engkau mengatakan dan memikirkan hal-hal yang baik tentang orang itu. Di akhir 40 hari itu semuanya akan berbeda, karena suasana jiwamu pun akan menjadi berbeda. Jadi ini sebenarnya nasihatnya begini loh. Kebaikan atau keburukan yang kita lakukan akan kembali ke kita.
Kalau ada orang melakukan keburukan pada kita, jangan dibalas dengan keburukan yang sama, karena kita akan terjebak dalam lingkaran keburukan. Balaslah tetap dengan kebaikan. Bahkan itu yang saya sebut ijazah tadi ya. Kalau ada orang kok sering ngomong jelek tentang kita, ayo dibales. Kata Syekh Samsuddin, 40 hari 40 malam, ayo kita ngomong yang buruk, yang baik-baik tentang dia. Yang buruk-buruk lah bodoh wae. Kita ngomong yang baik-baik tentang dia, pikirkan yang baik-baik tentang dia. Setelah 40 hari akan ada keajaiban. Mungkin yang semula musuh bisa jadi teman. Jadi, ini semacam law of attraction. Kalau keburukan yang kita lakukan, ya keburukan yang akan hadir. Tapi kalau kebaikan yang kita ucapkan dan kita katakan, kita pikirkan, maka kebaikan juga yang akan hadir. Loh, kalau selama 40 hari kita ngomong yang baik-baik dan mikir yang baik-baik tentang seseorang, paling tidak kan kita sendiri yang terus jadi cinta padanya, tidak jadi benci. Energi kebencian tadi jadi berubah. Orang Jawa kan bilangnya tresno kuwi jalaran saka kulino. Kalau kita biasakan yang baik-baik, kita akan, yang kita benci tadi lama-lama jadi kita suka. Apalagi sampai 40 hari, pasti terus relasi kebencian akan berubah jadi relasi cinta. Yang ketujuh, di dunia ini bukanlah kesamaan atau keteraturan yang menggerakkan kita untuk maju ke depan, melainkan hal-hal yang bersifat kontradiksi yang nyata. Nah, ini yang terakhir ini harus agak hati-hati menjelaskannya. Dan semua yang bertentangan di dunia ini hadir dalam setiap diri kita. Oleh karena itu, seseorang yang beriman perlu bertemu dengan orang yang ingkar. Dan yang ingkar harus mengenal orang yang beriman yang teguh, sampai masing-masing mencapai tahap paripurna. Keimanan merupakan proses bertahap yang memerlukan lawannya, yaitu kekufuran atau ketidakpercayaan. Ini kalau di filsafat namanya dialektika. Jadi kalau kalian ingin ngerti levelmu, sejauh mana tataranmu, apakah engkau sudah pas, kamu perlu mencari antitesis, counter example, mungkin kalau dalam penelitian ya. Jadi, misalnya kalau kamu ingin menegaskan keimananmu, kan kamu perlu, yang tidak beriman itu begini. Ini namanya hukum kontradiksi. Jadi untuk tahu sesuatu itu ada, kan kamu harus tahu yang tidak ada seperti apa. Untuk tahu sesuatu itu baik, kan kamu harus tahu batas buruknya di mana. Ini namanya dialektika. Karena tidak mungkin semua orang baik atau semua orang kufur. Ini masing-masing orang ini saling jadi cermin seperti tadi. Maka tidak ada satupun ciptaannya Allah yang sia-sia. Kalau kalian tanya, kok ada ya ciptaan ini, ciptaan itu, semuanya ada mainnya, ada manfaatnya. Mungkin kita yang muslim mau ngambil parameter, ini batasnya kekufuran. Nanti mungkin agama lain juga punya batasnya sendiri, punya dialektikanya sendiri. Ini gunanya berteman, berdialektika, sampai nanti batas paripurna. Mungkin kita beriman akan semakin beriman, akan semakin beriman. Yang kufur dialektika dengan kita, lama-lama dia juga jadi beriman. Semua lama-lama jadi memuncak. Jadi ini kalau di psikologi mungkin law of polarity, law of contradiction. Jadi hukum kontradiksi. Semakin kalau kita ingin berkembang, ya harus tahu antitesisnya, yang nanti lahir sintesis. Semakin baik, semakin baik, semakin baik. Nah, ini kalau yang terakhir ini perlu direnungi agak mendalam, bahwa baik dan buruk itu sesuatu yang berpasangan. Bahwa
hitam dan putih itu berpasangan, bahwa siang dan malam itu berpasangan, kepercayaan dan ketidakpercayaan juga pasangan. Nah, dialektika dua inilah yang membuat dunia ini berputar, dunia ini berjalan. Baik, waktunya ya, monggo yang mau selesai dulu ini karena menuntaskan tadi. Nah, itu saya nulisnya salah, itu harusnya Jalaluddin Rumi, malah tak tulis jenengku. Iya. Kalau lurus-lurus saja kalian tidak melek, jadi harus saya tulis yang berbeda. Ini awalnya cover, jadi harus jadi quotes. Kata Maulana Rumi, perpisahan hanyalah bagi yang mencintai dengan kedua matanya, sedangkan dia yang mencintai dengan jiwa dan hatinya tidak mengenal kata perpisahan sama sekali. Jadi ya wis, kamu langsung nggak usah tak jelaskan ya, sudah ngerti maksudnya ya. Jadi ya, kalau masih ada diksi perpisahan, ya berarti memang batas cintanya masih di level fisik. LDR itu kan levelnya fisik. Tapi kalau rasa cinta itu sudah